Nah, sekarang kan semua orang di sini mau tadi yang disebut, aduh aku mau deh solider. Aku mau punya toleransi. Aku mau punya keluarga yang bahagia. Aku mau diberkati. Nggak ada di sini yang nggak mau. Termasuk saya, kita juga semua mau. Tapi kenapa kita nggak bisa? Ada yang bisa, ada yang nggak bisa. Kenapa? Nah kita lihat ini akar perpecahan dalam masalah. Yaitu ayatnya kita baca. Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Tetapi melawan apa? Pemerintah-pemerintah. Melawan penguasa-penguasa. Melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Melawan roh-roh jahat. Di mana? Di udara. Jadi saudara ini jelas sekali. Ini ayat bilang bukan melawan darah dan daging. Darah dan daging arti manusia ya. Jadi kalau terjadi masalah, itu saudara harus ingat, mungkin pencetusnya bukan dagingnya orang itu, bukannya suami kita pencetusnya, tapi apa? Dia disetir oleh pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, roh-roh jahat di udara. Dia itu disetir oleh itu, akhirnya dia jadi jahat. Orang jadi jahat karena ada roh-roh yang menguasai dia. Karena Alkitab sangat jelas, perjuangan kita bukan melawan anak kita yang bandel. Tapi anak kita bandel kenapa? Ada roh di belakang dia. Kenapa roh itu bisa menguasai dia? Karena rohnya dia lemah. Kalau roh kita lemah, kedagingan kuat, kita akan gampang disetir oleh pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia gelap, dan roh-roh jahat di udara. Itu yang berkuasa atas kita. Itu yang bikin kenapa kita selalu, suami kita selalu atau anak-anak kita selalu jatuhnya di dosa yang sama gitu. Ya udah jelas roh itunya yang harus dilawan. Gitu. Jadi roh apa? Banyak orang kan, wah kamu mah udah pasti kalau dikasih duit selalu habis, dikasih duit apa selalu ini masalahnya soal keuangan gitu. Ya berarti roh jahat, masalah mamon gitu, roh mamon yang sedang berkuasa sama orang itu. Atau siapa ini anak ini selalu jatuh di nonton pornografi, terus udah saya coba ambil handphonenya, dapat aja caranya dikasih duit ke internet nonton handphone, udah nggak dikasih duit, dapat aja caranya pergi ke temen nonton pornografi. Pokoknya ditutup semua jalan, dia selalu dapat cara untuk bisa nonton pornografi. Nah, dia sendiri jangan salah, waktu dia nonton juga dia merasa bersalah karena mama gue udah bilangin jangan nonton, jangan nonton. Tapi gue selalu pengen nonton. Kenapa? Karena dia udah dikuasai oleh roh percabulan, roh perzinahan yang menguasai dia. Jangan salah saudara, orang nonton pornografi, masturbasi, berselingkuh, korupsi, mereka pasti 100% tahu bahwa itu dosa dan mereka nggak mau melakukannya. Cuman apa? Mereka nggak punya kuasa. Karena dagingnya kuat, rohnya lemah. Orang berbuat jahat tahu ini dosa, gue seharusnya jangan korupsi, gue jangan ngambil duit orang, jangan ini gue. Bukan nggak sadar, karena Tuhan udah taruh di hati manusia. Dan dunia juga udah mengatur mana baik mana buruk, orang tahu. Cuman kenapa mereka tetap melakukannya? Karena nggak ada kuasa. Karena rohnya lemah, dagingnya kuat. Makanya nanti kita akan lihat cara melatih. Yang nomor 2, akar perpecahan yaitu tadi udah dijelaskan. Roh lemah dan rohnya nggak pernah dilatih. Rohnya terlalu lemah, dagingnya terlalu kuat, dan nggak ada hari dipersiapkan untuk melatih roh. Sedangkan peperangan kita melawan roh. Kalau kita melawan roh, maka kalau kita lawan dengan daging ya nggak bakal kena. Istilahnya roh misalkan lebih tinggi dari kita, terus kita di bawah daging misalkan. Kita mau lawan dia, nggak kena orang dia di atas. Kita malah kuatin daging kita udah besar, mau mukul dia, mau lawan dia nggak bakal bisa. Kita harus naikin roh kita sama tinggi dengan dia supaya bisa kita tinju dia.
Itulah pentingnya kita punya kehidupan roh yang kuat. Kita punya roh yang kuat. Saudara mungkin sudah bilang, saya kan ada Roh Kudus. Exactly, betul. Saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus sudah masuk ke kita. Tapi kalau Roh Kudus itu gak pernah kita capitalize, gak pernah kita latih, gak pernah kita pergunakan, apa-apa kita ragu-ragu, gak pernah dilatih, ya rohnya ya akan segitu-gitu aja. Roh itu harus dilatih. Saya pernah kasih perumpamaan mengenai anjing hitam dan anjing putih. Anjing hitam adalah misalkan perbuatan kedagingan, anjing putih misalkan perbuatan roh. Kalau setiap hari yang kita kasih makan anjing hitam yaitu perbuatan daging, pasti anjing putihnya akan menjadi kecil dan anjing hitam itu akan jadi besar. Maksudnya apa? Roh dan kedagingan itu saling bertolak belakang. Kalau roh besar, daging jadi kecil. Tapi kalau daging besar, roh jadi kecil. Maka itu kita perlu melatih roh kita menjadi besar. Kita perlu kasih makan roh kita. Nanti saya kasih tahu cara kasih makan roh. Kalau kasih makan daging saya nggak perlu kasih tahu. Karena udah banyak orang pintar. Kita baca dari Efesus 2 ayat 2. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati apa? Penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang apa? Di antara orang-orang apa? Durhaka. Sekarang saudara tahu kuncinya. Kenapa di dunia banyak orang durhaka? Ada apa di balik orang durhaka? Ayat ini dengan jelas. Ada penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang durhaka. Orang jadi durhaka, orang jadi jahat karena apa? Ada roh, seperti tadi saya bilang tuh melawan penguasa-penguasa. Ini tuh penguasa kerajaan angkasa di udara itu ayat di atasnya. Gimana caranya mereka masuk? Yaitu karena kamu mengikuti jalan dunia. Saudara harus tahu, dunia kadang-kadang mengajarkan kepada kita suatu ajaran yang mirip-mirip, tapi enggak mirip, tapi ujungnya beda. Misalkan saya kasih contoh satu. Waktu LGBT dideklarasikan, mereka tagline-nya apa? Love wins, artinya kasih menang bahasa Indonesianya. Saat Amerika mendeklarasikan boleh orang menikah sesama jenis homoseksual. Mereka bilang yes, love wins, kasih menang karena kita harus mengasihi orang LGBT. Jadi Amerika menyetujui perkawinan homoseksual berarti love menang. Kita udah menjalankan love. Salah saudara. Yang Tuhan Yesus maksud love bukan love yang melanggar hukum Tuhan. Segala peraturan itu boleh kita lakukan sejauh itu nggak melanggar firman Tuhan. Homoseksual udah jelas sekali di Alkitab, sangat jelas, udah nggak perlu multi tafsiran, nggak perlu. Udah jelas itu aturan yang saklek sekali dikatakan sama Tuhan. Nggak boleh laki tidur dengan lelaki seperti tidur dengan perempuan. Apa itu perlu ditafsir? Nggak perlu, udah sangat jelas. Nah itulah maksud saya apa? Mereka bilang love. Mereka bilang lu salah lu nggak jalanin kasih, sedangkan Yesus ngajarin kasih. Kalau ngajarin kasih lu mesti setuju perkawinan homoseksual. Itu ajaran dunia apa? Mengikuti jalan dunia. Nah gimana banyak orang-orang Kristen juga, iya ya benar ya. Kenapa? Karena mereka rohnya lemah, dagingnya kuat sehingga mereka mengikuti jalan dunia. Mereka nggak, mata rohaninya nggak terbuka sehingga nggak bisa membedakan. Instead of membedakan malah mereka menyalahkan orang Kristen yang benar-benar menjalankan firman Tuhan. Lu salah. Padahal itu yang benar. Itulah. Lanjut. 3.
Kedagingan kuat dan berbuah. Nah, kita baca dari Galatia 5 ayat 19 sampai 20. Perbuatan daging telah nyata, yaitu apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Ini sebagian dari list dari buah perbuatan daging. Saudara, gimana perbuatan ini ada di dalam orang Kristen? Karena apa? Karena daging itu setiap kali diberi makan. Anjing hitam itu setiap kali diberi makan akhirnya dia udah gemuk. Dia udah mengelahirkan menjadi buah. Perbuatan daging itu karena dia udah dipupuki, diberi makan setiap hari, istilahnya juga kalau pohon dia udah mendatangkan buah. Nah, inilah buahnya. Buahnya adalah ya ini, saudara baca sendiri. Terhadap semua itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu. Barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Mungkin ada yang saudara bilang, aduh gawat nih, gue gak masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya kalau saudara masih lengkap punya semua ya pastilah. Kita semua misalkan kita punya list. Oh, percabulan aku ya ada sedikit. Hawa nafsu kurang lah. Sihir perseteruan gak ada, coret. Aku udah gak pernah ke dukun. Iri hati, mulai sekarang aku gak mau. Ya udah, tanda abu-abu sedang diusahakan. Kepentingan diri sendiri juga usahaan sedikit. Roh pemecah, enggak, aku orangnya pendamai, udah coret. Kemabukan, aku udah enggak, dulu iya coret gitu kan. Kita punya list dari apa yang buruk sama kita, apa yang ada sama kita, itu ya kita harus usahakan. Misalkan aku pemarah, aduh gimana ya caranya, selalu minta Tuhan tolong, kalau Tuhan enggak kuatin aku enggak bisa. Selalu kita mengaku sama Tuhan, Tuhan aku nih orangnya pemarah, tolong aku. Jadi kita bagaimana nanti, ya jangan nyerah. Ya udahlah aku mah orang emang pemarah. Kenapa? Malahan dibilang dari kakek nenek moyangku emang pemarah. Nah itu pembenaran, nggak boleh. Kita harus, aduh Tuhan ya aku ini orangnya pemarah. Tuhan aku ini orangnya sombong. Aku minta ampun. Jangan malah, ya aku gimana nggak sombong. Lah lihat harta gue begini banyak. Lihat dari keturunan apa gue ningrat. Jangan malah ngadakan pembenaran, harus diakui. Iya ya aku nih orangnya suka mengasihani diri sendiri. Ngasihani diri sendiri juga itu ini loh, apa perbuatan daging. Jadi kita cek, saya tuh masih ada apa-apa aja dan kita usahakan semakin hari semakin sempurna dengan Roh Kudus, lama-lama kita udah sempurna, lama-lama akhirnya tinggal satu, tinggal apa ya? Oh, tinggal ini misalkan, tinggal apalah. Pokoknya pesta pora udah enggak, ini udah enggak. Lama-lama kita akan ya tinggal 1-2 sisanya. Jadi bukannya kita masih lengkap ya, enggak, terus udah biarin gitu, jangan kayak gitu. Lanjut. Nomor 4. Roh tidak berbuah, yaitu kalau tadi daging karena dikasih makan terus dia udah gendut dan memberi, akhirnya dia berbuah. Roh karena tidak dimakan, tidak pernah diberi makan, rohnya jadi lemah, jadi rohnya nggak ada buah-buah roh. Nah sedangkan roh itu harusnya berbuah. Kalau kita kasih makan terus roh akan berbuah. Ini buahnya nih, Galatia 5 ayat 12. Itu buah roh adalah kasih, damai sejahtera, kemurahan, kesetiaan, penguasaan diri, sukacita, kesabaran, kebaikan, kelemah lembutan. Terus bisa menyalipkan daging dan menyalipkan hawa nafsu. Hidup dipimpin oleh roh, tidak gila hormat, tidak saling menantang dan tidak saling mendengki. Itu buah roh. Tapi kalau rohnya lemah, harusnya kita punya ini semua. Tapi karena rohnya gak pernah dilatih, kita gak punya ini semua. Mungkin ada yang sebagian, oh aku kasih ya, aku emang orangnya agak pengasih gitu ya. Udah itu udah berarti aku udah ini. Apa yang harus aku kejar? Oh aku kayaknya penguasaan diri. Penguasaan diri itu susah banget. Aku ngejarnya. Ya latih. Jangan, udahlah aku emang orangnya kayak gini, udah nyoba berani susah. Jangan pernah menyerah. Ingat.
Karena emang semua ini juga yang buat kita mampu itu bukan kita, tapi Roh Kudus. Makanya rohnya kita harus latih. Itu dia. Jadi kita harus punya ini, harus latih roh kita supaya kita punya buah-buah roh ini. Lanjut. Sekarang bagaimana menjadi manusia rohani, bukan manusia yang agamawi ya, saudara harus bedain. Kalau manusia rohani ya emang benar-benar punya relationship dengan Tuhan. Kalau agamawi ya cuman punya relasi nama sebagai Kristen, tiap hari datang ke gereja tapi nggak punya relation dengan Tuhan, cuman menjalankan ke rutinitas agama doang. Gimana melatih roh agar kuat? Yang pertama udah pasti doa. Itu kita bisa baca di Yesaya 40 ayat 31 bahwa siapa yang menanti-nantikan Tuhan dia akan menjadi kuat gitu kan. Gimana menanti-nantikan Tuhan? Ya dalam doa. Menantikan Tuhan ya dalam doa. Makanya kalau doa, pertama kita kan doain diri kita sendiri. Tapi kan doain diri kita sendiri cuman ya udah deh. Kita kalau mau menantikan Tuhan, melatih roh kita, belajar doain orang lain. Belajar betah di dalam doa, doain orang lain. Buat buku doa. Siapa, oh ini, keluarga adikku parah nih. Ini anaknya ada sakit ini, udah doain tiap hari. Gitu, siapa kita cari pasti ada. Itulah cara kita mau melatih manusia roh kita. Terus kita harus ya itu dalam doa itu, karena doa itu adalah komunikasi ya. Jangan doa itu cuma 5 waktu. Bangun pagi, terima kasih Tuhan telah memberkati makanan dan telah membangunkan kami pagi-pagi. Terus habis itu doa makan pagi Tuhan berkati makanan minuman. Makan siang, Tuhan terima berkati makanan minuman. Makan malam terima berkati makanan minuman. Udah mau tidur Tuhan lindungi kami. Doa 5 waktu. Ya itu gak bisa, kita sebagai anak-anak Tuhan gak bisa cuman doanya 5 waktu itu aja. Kita harus spare, kita harus beri waktu untuk Tuhan. Kita harus punya doa khusus gitu. Doa khusus gak berarti kalau bagus kalau saudara bisa diam di satu tempat dan berdoa. Tapi kadang-kadang karena situasi saudara mungkin gak bisa diam di satu tempat. Misalkan kolektor dia harus naik motor terus kemana. Saudara tahu Tuhan kita mengerti gitu. Jadi dia lagi naik motor juga bisa sambil doa Tuhan. Sambil naik motor, sambil jalan gitu bisa sambil ngobrol sama Tuhan. Tuhan aku inget nih si ini lagi kesulitan keuangan. Dia emang buat kesalahan sih Tuhan. Dia banyak berutang tapi Tuhan engkau kan bisa nolong Tuhan. Kirimlah order-order Tuhan supaya orderannya besar. Terus beri dia roh pertobatan supaya gak ngutang lagi. Gitu jadi sambil naik motor pun saudara juga berada di hadirat Tuhan, harus betah ngobrol sama Tuhan, betah berada di hadiratnya gitu. Kenapa kita betah berada di hadirat Tuhan menguatkan roh kita? Karena kalau kita baca di Keluaran 34 ayat 29, saudara kalau lihat di situ dilukiskan Musa itu naik ke Gunung Sinai, bertemu Tuhan di Gunung Sinai. Begitu dia turun dikatakan apa? Wajah Musa bercahaya karena telah berbicara dengan Tuhan. Artinya apa? Semakin kita berbicara dengan Tuhan itu terjadi impartasi roh ke dalam kita. Kita akhirnya bisa penampakan luarnya bisa bercahaya. Atau ini Musa kan emang benar-benar hadap-hadapan muka. Minimum kita dalam doa ya. Jadi artinya apa? Ada impartasi roh dalam kita, ada kuasa, ada perubahan. Dan kita yaitu nantikan Tuhan, betah di hadirat Tuhan, kita harus betah. Itu yang pertama kita melatih roh agar kuat ya, itu berjaga-jaga dan berdoa. Itu Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tapi daging lemah. Yaitu daging lemah maksudnya daging itu udah menguasai kamu sehingga daging kamu dikuasai iblis, iya aja lemah. Sama iblis disuruh, ayo sini, kamu kan mau berhenti rokok. Ini ada totonya ada temen datang. Baru dari luar negeri nih, gue bawa ini rokok yang buatan luar negeri gitu. Oh iya, padahal, aduh nggak mau lagi latih. Tapinya karena dagingnya lemah, akhirnya ya udahlah sedikit aja ini rokok dari luar negeri, akhirnya ngerokok lagi.
Kenapa? Karena dagingnya lemah, rohnya nggak pernah dilatih. Makanya itu dibilang apa? Berjaga-jaga berdoa. Kalau kita senantiasa berdoa supaya roh kita kuat. Ya kan, jadi kita rohnya kuat bisa menguasai daging. Ayo ini udah nih dari luar negeri. Ah udahlah bro, aku lagi lagi ngurangi rokok, lagi mau berhenti ngerokok. Bisa. Karena itu berjaga-jaga dan berdoa. Lanjut. Tadi yang pertama adalah doa dan betah berada di hadirat Tuhan. Yang kedua, puji-pujian dan penyembahan itu udah sangat jelas. Tuhan bertata di atas pujian umatnya. Jadi kalau kita puji-pujian menyembah Tuhan, pasti ada Tuhan yang bertata, ada impatasi terus dengan Tuhan. Pokoknya kalau saudara punya handphone, punya apa, kalau aduh aku nggak bisa nyanyi, kalau nyanyi ya udah puter aja handphone lagu-lagu rohani. Kan dalam hati juga nyanyi. Mungkin mulutnya gak keluar tapi dalam hati kasih Allah tak berkesudahan. Apalagi kalau itu diputar berulang-ulang, mau kita diam juga dia nyanyi terus di otak kita. Ada lasong sindromnya. Jadi ingat selalu puji-pujian dan penyembahan. Yang ketiga adalah usahakan berpuasa. Saudara-saudara yang gak pernah puasa, mulai hari ini usahakan ambil hari puasa seminggu apa 2 minggu. Itu apa? Untuk ngelatih roh kita. Kenapa? Karena puasa itu punya kuasa nih. Melalui puasa, melalui pantang, melalui menahan diri, maka kita rohnya akan menjadi kuat. Supaya apa? Kalau puasa kan dagingnya, perutnya, badannya lemes. Tapi rohnya jadi kuat. Badannya lemes, mau marah. Aduh gue udah marah banget tapi aduh udah lagi lemes. Gimana mau marah? Marah perlu energi. Udahlah gak usah marah. Kita puasa, kita melemahkan daging kita tapi menguatkan roh. Matius 17 ayat 21. Jenis ini tidak bisa diusir keluar kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Artinya apa? Dalam puasa ada satu power, ada roh-roh setan yang gak bisa diusir dengan hanya doa. Tapi harus ditambahin puasa. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa dalam puasa ada kuasa. Makanya itu kita perlu puasa. Supaya ada kuasa di kita. Yang keempat adalah kita harus baca Alkitab. Itu baca Alkitab kenapa? Efesus 6 ayat 17 kalau saudara baca di situ, firman Tuhan adalah pedang roh. Saudara roh udah kuat tapi kalau nggak punya pertahanan, nggak punya pedang untuk menyerang, nggak punya kayak tadi firman Tuhan. Saya pernah nih kasih satu kesaksian. Jadi satu hari anak saya masih baru menikah, terus dia saya datang ke rumah dia. Terus gimana kamu? Oh dia bilang dia bisnisnya pas lagi jatuh lah drop. Terus dia bilang sekarang di dompet aku cuman tinggal 100.000, dia bilang gitu. Terus hari ini sama besok kita belanja, pokoknya dia bilang abis duit ini ya udah mungkin kita akan mati kelaparan. Wah, saya shock sekali sebagai pendeta. Anakku punya seperti ini, bilang abis uang duit 100.000 ini kita udah akan mati kelaparan langsung. Saya bilang sama dia gini, nak kamu harus tahu ya, Alkitab bilang anak-anak orang benar gak akan minta-minta dan gak dipelihara Tuhan lah. Itu apa? Firman Tuhan yang saya ucapkan, pedang roh yang saya ucapkan ke anak saya. Kenapa? Karena anak saya sedang diserang oleh roh gak percaya Tuhan atau roh mamon mungkin nyerang dia. Roh mamon itu jangan salah, bukan cuma pingin uang, tapi roh mamon itu juga menyebabkan kemiskinan, bukan cuma menyebabkan kekayaan. Makanya saya bilang gitu, nih ya kita buktikan nak. Kalau kamu mau buktikan firman ini, aku bilang waktu itu hari Sabtu. Besok kamu ke gereja, kasih sisa uang 100.000 itu semua ke persembahan, aku bilang. Dan kamu lihat kalau abis itu kamu mati kelaparan, murtad kamu dari Kristen, tinggalin Tuhan Yesus. Saya bilang gitu sama anak saya.
Jangan percaya Tuhan Yesus, aku bilang, kalau sampai kamu mati kelaparan. Udah, terus kan saya udah ya ngomong lagi biasa. Terus saya udah pulang kan, saya udah gak pernah ketemu lagi, udah sebulan apa berapa baru saya datang ke rumah dia. Udah ngobrol-ngobrol lagi, itu saya ingat. Gimana kejadian waktu itu, saya bilang. Terus ini ceritanya dia. Iya mah, terus aku sama istriku bersepakat karena mama bilang gitu kan. Jadi kita mau buktikan firman Tuhan itu benar apa enggak. Jadi besoknya kita pergi ke gereja, kita udah setuju, kita uang tinggal itu udah kita persembahan ke gereja. Sampai katanya mau pulang cari parkir, dia gak ada parkir, sampai ngosek-ngosek di tempat duit di mobil kan ada itunya kan. Ada kosek-kosekannya itu, uang-uang kecil gitu untuk parkir. Akhirnya udah. Terus gimana, apa yang terjadi? Kamu sekarang masih hidup, apa yang terjadi? Terus dia bilang, gimana Tuhan membuat mujizat dalam hidupnya. Ada orang kirim uang, bukan uang, kirim makanan. Ada orang ajak dia makan di restoran-restoran mahal. Setiap hari terpelihara makanan yang baik-baik, yang hebat-hebat. Tuhan pelihara. Tapi apa? Kita harus ada pedang roh untuk menyatakan, deklarasikan firman Tuhan dengan iman. Saya deklarasikan dengan iman, saudara. Beraninya saya bilang murtad dari Yesus. Kalau saya nggak deklarasikan dengan iman firman Tuhan, ya nggak bakal terjadi. Tapi saya deklarasikan, pedang roh bekerja, anak saya melakukan dan dia melihat mujizat terjadi dalam hidupnya. Malah dia bilang, mah makanannya enak-enak, restoran mahal-mahal, aku diajak orang, dikirimin, adalah ini, pokoknya terjadi mujizat-mujizat. Saya bilang ya itulah, sampai dia belum berapa lama gitu udah ada kerjaan, udah ada duit gitu kan. Cuman berapa hari gitu dia alami itu. Jadi itulah saudara, makanya kita harus baca Alkitab dan menguasai firman Tuhan, mengerti firman Tuhan. Mungkin kata-katanya nggak persis seperti ayat itu, kayak saya kan mungkin kata-katanya nggak persis yang tertulis di situ. Tapi ya kita udah tahu inti dari kata itu, deklarasikan itu. Itu akan menjadi pertahanan kita. Ibrani 4 ayat 12, firman Allah hidup dan kuat. Kalau kita mau punya kekuatan roh ya baca firman Allah, karena firman Allah itu hidup dan kuat. Kita tanya dia menjawab. Kalau manusia roh kita udah kuat, Alkitab itu hidup. Kita tanya dia jawab. Benar saudara, suatu hari kakak ipar saya udah koma kan di rumah sakit. Terus saya kan berdoa, Tuhan gimana ini? Saya mau persiapkan ini dia akan sembuh apa enggak gitu kan, saya tanya Tuhan. Tahu saya cari jawabannya bukan nunggu Tuhan taruh di ini, enggak. Saya baca Alkitab. Tahu enggak isinya itu? Dia akan kembali turun ke dalam maut. Dia akan pergi dan dia akan mati. Pokoknya 3 kali saya tanya tuh ayatnya, dia akan pergi, mati dan gak ada yang menolongi, kayak gitu. 3 kali saya tanya langsung saya udah tahu jawabannya. Saya langsung, oh berarti saya harus menguatin keponakan-keponakan saya, jangan punya harapan. Karena ada pendeta-pendeta yang datang juga yang dia akan hidup ini pokoknya gitu kan, bilang dia akan itu. Tapi saya udah lihat, udah tanya sama Tuhan udah kayak gitu. Jadi saya udah tahu apa yang akan saya jawab. Makanya saya bilang sama saya waktu itu, kalau nggak salah udah jam 9 apa jam 10 malam. Saya bilang sama suami, anterin saya ke rumah sakit. Kenapa? Saya bilang ini kita panggilnya bokap kayaknya akan meninggal. Kamu yakin? Iya, aku udah doa, udah tanya sama Tuhan. Jawabannya dari mana? Dari Alkitab. Itu Tuhan udah jawab 3 kali. Karena itu 3 kali tanya udah jawabannya seperti itu. Coba Alkitab segitu gedenya Tuhan bisa pilih 3 ayat yang soal jawabin pertanyaan saya, saudara. Maka itu kita perlu roh, kita harus terlatih. Jadinya bisa dijawab. Kalau kita kedagingan yang terlatih, jangan coba-coba buka Alkitab cara begitu. Karena apalagi itu sudah ketahuan iblis lagi yang kita mau ini. Dikasih sama iblis ayat yang maka siapa gitu, Tuhan aku udah frustasi nih, putus cinta. Terus udah rohnya gak kuat, tanya Alkitab gitu, dapat jawaban deh. Maka Yudas menggantung diri gitu atau apa. Oh ini jawaban Tuhan, gue harus bunuh diri. Harus gantung diri. Makanya rohnya harus kuat. Kalau rohnya harus kuat, kita harus latih terus. Kita akan dapat satu keyakinan gitu. Dan kita kan konfirmasi juga. Jadi maksud saya kita praktekkan kayak gini, kita harus tahu-tahu diri juga. Latih-latih roh, tapi Tuhan selalu memberi konfirmasi ke kita. Kalau roh kita semakin hari semakin kuat, ada konfirmasinya gitu di dalam diri kita.
Nah, jadi itulah pentingnya kita harus selalu baca Alkitab gitu kan. Karena ada ayat-ayatnya, ada penghiburan dan itu. Yang kelima, yang terakhir adalah kita harus senantiasa terhubung dengan pokok anggur senantiasa. Ayatnya Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu, apa? Baca sama-sama. Tidak dapat berbuat apa-apa. Ingat, hanya kita senantiasa melekat dengan Tuhan Yesus, baru kita bisa berbuat apa-apa. Di luar Tuhan Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi saudara, ini ada 5 kesimpulan untuk melatih roh saudara. Kenapa? Jalankanlah ini dan mulailah berperang dalam roh untuk keluarga saudara. Dalam masa sulit ini saudara diagnosa keluarga saudara masalahnya apa? Berperang melawan roh itu. Masalahnya apa? Misalkan masalah keuangan, berperang melawan roh mamon. Masalahnya percabulan, perzinahan, berperang lawan roh percabulan, perzinahan. Masalahnya penyembahan berhala, sering ke dukun, percaya dukun, berperang melawan roh ini. Jadi diagnosa di dalam keluarga saudara, ada apa yang membuat saya nggak bisa unity, saya nggak bisa solider. Roh itulah yang harus kita perangi. Tuhan Yesus memberkati. So guys, jangan lupa ya like dan share ke teman-teman kalian. Tekan tombol subscribe-nya, nyalakan belnya atau loncengnya. Thanks guys, God bless.